Assalamualaikum sahabat UKM, selamat datang di channel kami UKM Belajar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan terhadap pribadi dan juga terhadap badan. Apa itu pribadi? Ya pribadi ya kita sendiri pribadi. Kemudian badan adalah yang berbadan hukum. Bisa jadi PT, CV atau mungkin firma dan lainnya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia menganut asas self-assessment dalam perpajakannya. Jadi artinya kita menghitung sendiri berapa kewajiban pajak kita membayar sendiri kewajiban pajak kita, kemudian kita melaporkan sendiri terhadap kewajiban pajak kita juga. Kapan itu semua terjadi? Itu semua terjadi di akhir tahun pajak, yaitu di akhir tahun yang kebetulan di Indonesia tahun pajaknya adalah sama dengan tahun kalender, Januari hingga Desember. Sehingga proses tadi itu semua terjadi di bulan Januari hingga Maret, maksimal 31 Maret. Yaitu tadi menghitungkan, membayarkan dan melaporkan. Masalah hitung dan bayar ini adalah proses finalisasi dari periode dari 1 tahun yang sudah berlalu. Kemudian kita melaporkannya ke negara, kita melaporkannya ke kantor pajak. Siapa yang wajib melaporkan perpajakannya? Mereka yang memiliki NPWP. Jadi kalau yang belum punya NPWP nggak wajib, ya nggak wajib, karena kewajibannya nempel kepada yang punya NPWP. Oh ya udah, berarti saya nggak usah NPWP aja. Ya boleh saja Anda tidak punya NPWP, akan tetapi ntar pengenaannya atau mungkin yang lalu sudah pengenaannya pasti menjadi lebih besar, 20% lebih besar daripada mereka yang punya NPWP. Jadi bayangkan jika Anda normalnya dipotong sebulan 100.000 misalkan, karena Anda tidak punya NPWP maka Anda dipotong 120.000 karena 20% lebih besar. Oke, kemudian dengan apa kita melaporkan kewajiban pajak kita? Dengan formulir terstandar, yaitu kita menyebutnya SPT, surat pelaporan pajak, SPT. Nah, ada beberapa alternatif jenis SPT yang bisa kita gunakan. Kita sebutnya SPT 1770. Itu ada 3 jenis. 1770 SS. 1770 sangat sederhana. Formulirnya hanya 1 lembar. Ini diperuntukkan buat mereka yang punya penghasilan setahunnya tidak sampai 60 juta. Jadi tidak sampai 60 juta, di situ hanya isinya rincian penghasilannya, kemudian tapi total harta dan total kewajibannya saja. Harta dan kewajiban. Ini buat apa harta dan kewajiban? Ya, ntar kita mungkin akan bicara lebih detail tentang apa fungsinya kita menyebutkan berapa total harta kita, berapa total hutang kita dan sebagainya. 1770 SS. Kemudian ada lagi 1770S. 1770 sederhana. Itu buat yang mayoritas kita para pekerja menggunakan 1770S sederhana, yaitu yang di atas 60 juta. Jadi dia ada 3 lembar, isinya 3 lembar. Di situ kita mengisikan dari belakang. Kita mengisikan penghasilan yang sifatnya final. Apa itu sifatnya final? Sifatnya final adalah penghasilan yang dengan tarif khusus dan tidak menjadi penambah. Tidak menjadi penambah dalam ceret PKP kita. Mungkin kita pernah bahas masalah tarif progresif. Anda yang belum familiar akan hal itu bisa klik di deskripsi kita. Kita menjelaskan tingkatan cangkir-cangkir. Kalau penghasilan final kita tidak masuk lagi menjadi ke penambah cangkir tadi, dan biasanya penghasilan final itu menjadi lebih sedikit biasanya. Contoh misalkan kita punya dividen. Kita punya saham di suatu perusahaan, kita dapatkan dividen, pajaknya hanya 10%. Misalkan di cangkir kita, pajak kita sebenarnya sudah sampai ke 30%. Harusnya berapapun penghasilan yang tambahan daripada yang normalnya, maka kita langsung masuk ke cangkir yang paling bawah dong, kena 30%. Tapi karena ini tarifnya final, maka kita hanya dikenakan 20% dan tidak masuk ke dalam layer tadi tingkatan progresif tadi. Contoh lagi misalkan bunga tabungan. Bunga tabungan juga itu tarifnya final. Jadi kita dapat bunga langsung dipotong oleh bank, jadi tidak lagi menjadi penambah di penghasilan kita. Kemudian di situ ada juga informasi tentang susunan keluarga. Kemudian di halaman yang kedua, di situ ada penghasilan-penghasilan yang tidak final. Apa itu contohnya?
ya penghasilan-penghasilan lain yang tidak final, tapi masuk menjadi penambah cangkir kita. Ada juga rincian rincian para pemotong kita, pemotong penghasilan kita, pemotong penghasilan dari selama 1 tahun. Kan tadi kita sudah bicara masalah penyetahunan, proses penyetahunan. Jadi berapa total kita hitung 1 tahun, berapa total kewajiban pajak kita, dikurangi dengan berapa total kita sudah dipotong oleh pihak ketiga, pihak pemberi penghasilan atau pemberi kerja kita. Kemudian di bagian depan, disitulah difinalisasinya tuh. Berapa total netonya dimasukin semua, neto. Kenapa neto? Bukan PKP yang dimasukin atau bukan bruto. Masukkan neto karena si PTKP-nya kita hitungkan hanya 1 kali. PTKP-nya. Jadi pengurang PTKP hanya 1 kali. Netonya dikumpulkan, baru ntar dikurangi jika ada zakat, misalkan zakat itu juga pengurang perhitungan pajak. Kemudian PKP dikurangi PTKP, dapatlah berapa total PKP yang dikenakan pasal 17. Itu 1770 SS. Di akhir video mungkin kita akan screenshot seperti apa bentuk ininya. Kemudian ada lagi 1770 saja, tidak ada S, tidak ada huruf apa, 1770 toh, SPT 1770. Ini diperuntukkan buat mereka yang punya usaha mandiri, usaha sendiri. Contoh misalkan yang punya warung misalkan, contoh misalkan profesional misalkan, dokter, pengacara, itu biasanya masuk ke 1770. Di sini agak lagi mirip-mirip SPT badan, SPT perusahaan. Itu banyak dengan pengakuan expense diakui, berapa total brutonya diakui expense dan sebagainya. Asalkan dia harus memiliki pembukuan. Harus memiliki pembukuan yang rapi sehingga expense-nya bisa diakui. Jika dia tidak memiliki pembukuan, maka dia paling tidak memiliki pencatatan. Kalau pencatatan berarti global aja, dia dapat duit berapa, dapat penghasilan berapa. Nah, baru ntar dikenakan untuk mendapatkan PKP-nya, dikenakan norma, namanya tarif norma. Jadi ada itu sekian ratus berdasarkan industri. Ntar mungkin di akhir video kita akan perlihatkan tarif norma untuk dokter berapa, untuk spesialis apa, untuk pedagang jamu apa, buat dan ratusan industri di situ kita bisa lihat. Jadi normanya, jadi kita hanya mencatat berapa total grossnya, dikalikan norma, dapatlah PKP, baru dikenakan tarif pasal 17. Itu SPT 1770. Nah, Anda yang mana? Kalau secara mayoritas biasanya 1770S itu untuk karyawan yang normal. Baik, kami akan lampirkan. Anda bisa lihat contoh penampakan daripada 1770 sangat sederhana, SS seperti ini. Kemudian 1770S halaman terakhir. Ingat selalu isinya dari belakang ya Pak. Isinya itu harus selalu dari belakang. Biar nggak kelewat. Kalau pakai aplikasi itu angka di depan udah otomatis muncul. Kemudian halaman kedua, kemudian halaman ketiga, halaman pertama kemudian untuk yang 1770 seperti ini. Baik Bapak Ibu, sahabat UKM, semoga Anda menemukan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika Anda menemukan ini bermanfaat, tolong di like, tolong di subscribe, dan juga tolong di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.